Kita ke informasi selanjutnya, Komisi Yudisial menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Surabaya dalam memutus bebas Ronald Tanur. Dari hasil kajian sementara ada 4 kemungkinan pelanggaran etik. Vonis bebas anak ex-anggota DPR Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti membuat publik marah karena putusan tersebut di luar nalar. Karangan bunga bertuliskan turut berduka cita atas matinya keadilan di Indonesia pun terpasang di halaman Pengadilan Negeri Surabaya 1 hari pasca vonis bebas Ronald Tanur. Kejanggalan vonis di luar nalar tak hanya dirasakan publik. Pakar bahkan menilai putusan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Di dalam putusan ini memang sangat-sangat janggal. Sangat-sangat janggal. Tidak mungkin majelis hakim itu bisa menyatakan bahwa matinya korban itu karena minum alkohol. Padahal tidak ada dokter yang menyatakan seperti itu. Itu yang paling janggal di sana. Karena kan hakim tidak mempunyai keahlian di dalam hal itu. Bagaimana majelis hakim bisa mengambil suatu kesimpulan tanpa ada dasar sama sekali. Kecuali kalau ada dokter yang dihadirkan di dalam persidangan menyatakan bahwa matinya korban itu karena minum alkohol. Saya bisa memahami. Tapi di dalam perkara ini tidak ada sama sekali. Tapi kok bisa majelis hakim itu mengambil suatu kesimpulan seperti itu? Nur Basuki juga bahkan merasa heran karena sebelum membacakan vonis, hakim nampak tidak yakin atas keputusannya. Jadi majelis hakim pada waktu membacakan keputusan, yang bersangkutan itu menyatakan bahwa saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, apabila saudara nanti tidak puas terhadap putusan ini, saudara bisa mengajukan upaya hukum. Ini disampaikan sebelum putusan itu dilakukan. Ini kalau menurut saya ini tidak lazim gitu kan. Padahal majelis hakim itu kalau dalam menjatuhkan putusan kan harus yakin. Soal nanti para pihak itu tidak puas terhadap putusan itu persoalan lain kan. Di tengah desakan publik yang muncul, Komisi Yudisial menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Surabaya dalam memutus bebas Ronald Tanur. Dari hasil kajian sementara, ada 4 kemungkinan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Ada 4 butir dari kode etik yang mungkin dilanggar. Yang pertama bahwa hakim tidak bersikap adil. Artinya ada keberpihakan terhadap para pihak. Yang kedua, kemandirian. Ini apakah hakim ada diintervensi atau tidak? Ada pressure atau tidak? Yang ketiga, integritas. Integritas ini berkaitan apakah hakim menerima sesuatu, gratifikasi dan sebagainya, misalnya begitu. Dan yang keempat adalah mengenai profesionalitas. Artinya dari proses itu, proses secara baik hukum formil maupun hukum materialnya, apakah sudah sesuai atau tidak, itu berkaitan. Kita memang tidak masuk pada putusan, tetapi dari putusan itu kita bisa melihat celah adanya kemungkinan apabila ada ketidakwajaran, maka itu adalah celah untuk kita masuk kepada kode etik. Saat ini, Komisi Yudisial masih akan terus mendalami putusan Hakim PN Surabaya terkait vonis bebas terhadap Ronald Tanur. KY pun nantinya akan memanggil para hakim terkait untuk diperiksa. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.